guys, jadi beberapa hari terakhir kita digemparkan dengan isu merebaknya jumlah varian virus corona di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Nah, jadi aku kali ini mau bikin perjalanan di dunia entertain, kemudian di pasar, kemudian di transportasi umum. Gimana sih sebenarnya yang terjadi di Jakarta ini? Ikuti terus perjalanan kita ya. Aku tuh kesini nggak cuma sekali ya teman-teman. Jadi sebelum pandemi aku juga pernah kesini. Ini nih posisinya rame banget. Mulai dari pengisi acara, pengisi program, kru dan lain-lain tuh banyak banget. Di depan sini nih pokoknya nggak pernah ada sepi lah. Tapi teman-teman bisa lihat kondisi sekarang. Transmedia hari ini sepi banget. Karena memang dibatasi jumlah artisnya, krunya yang bertugas ya orang-orang itu tidak ada penonton. Nah biasanya dulu waktu aku nonton Mata Najwa langsung di studio Trans 7, itu tuh ada penontonnya banyak banget yang ngantri. Nah hari ini tidak ada penonton sama sekali. Jadi emang kalau kita lihat dunia entertain itu menurutku sudah sedikit menerapkan protokol kesehatan ya. Pokoknya ketat banget. Nah, jadi aku mau langsung ke stasiun abis ini dan ke pasar. Mau lihat kondisi yang sebenarnya di Jakarta itu kerumunan, protokol kesehatan di tempat-tempat umum itu tuh sama dengan yang diterapkan dengan dunia entertain seperti ini atau tidak. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nanti sebenarnya apa yang menyebabkan virus corona itu semakin bertambah di DKI Jakarta. Apakah karena faktor kelalaian manusianya atau yang kedua memang karena virus ini nih benar-benar sulit tangkal kayak gitu. Nah, ikuti terus perjalanan kita ya. Terima kasih. Nah oke guys, jadi sekarang kita udah di stasiun Gambir yang ada di Jakarta. Sekarang kondisi di stasiun Gambir ini terlihat sangat sepi dari biasanya karena memang ada lonjakan kasus COVID di DKI Jakarta ini sampai 5.000 orang yang terinfeksi per harinya. Ini menunjukkan bahwa kondisi di DKI Jakarta sebenarnya memang adanya lonjakan kasus ini juga mempengaruhi kehidupan ataupun tatanan sosial ya di DKI Jakarta ini. Ya bisa kita lihat ini di belakang saya harusnya itu sangat ramai kayak gitu. Nah di kereta pun kemarin kita dari stasiun Cawang itu juga terlihat sangat sepi, hanya beberapa orang yang menaiki kereta untuk pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita lihat adanya kenaikan COVID ini juga imbasnya itu ke pekerjaan mereka. Kemarin kita janjian sama temanku yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu seluruh kantor itu lockdown. Jadi tidak ada pekerjaan di sana. Harusnya kita syuting di sana kemarin ya, collab dengan temanku, tapi karena tidak bisa ditutup aksesnya karena lonjakan COVID itu, ya kayak gini impactnya ke masyarakat. Stasiun sepi, kemudian di dalam kereta sepi, transportasi umum sepi. Cuman di pasar-pasar yang ada di daerah aja sih yang masih rame kayak gitu. Orang-orang di sini pun juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini teman-teman bisa lihat dikasih social distancing kayak gini, ada 2 jarak. Jadi kursi ini sama sebelahnya itu tidak bisa didudukin. Jaraknya cukup jauh. Begitupun yang diterapkan di sana. Juga para penumpang di sini juga menggunakan masker ya. Jadi ya itulah yang bisa kita lihat dari stasiun Gambir. Nah guys, jadi setelah kita dari gedung Transmedia tadi, sekarang kita di salah satu pasar yang ada di daerah Depok, ataupun tadi juga kita sempat masuk ke beberapa pasar yang ada di Jakarta ya. Cuman karena memang aksesnya yang terlalu sempit, mobil kita nggak bisa masuk, jadi kita ambil pasar Depok ini salah satunya untuk mengetahui kondisi pola yang diterapkan oleh masyarakat di sekitar. Jadi yang bisa teman-teman lihat, sebenarnya memang ada beberapa pedagang yang masih menggunakan masker, kemudian juga ada beberapa pembeli ataupun pengunjung yang menggunakan masker. Cuman memang tidak semuanya, jangankan hanya pedagang teman-teman, orang-orang yang kerja terstruktur itu pun juga bahkan masih ada yang membandel gitu, tidak memenuhi protokol kesehatan. Jadi gimana ya, kalau misalnya mau dijustify semuanya sama tidak bisa, mau menyudutkan salah satu pihak menyalahkan beberapa pihak juga tidak bisa. Poin pentingnya di kesempatan kali ini adalah gimana kita masih bisa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dari kita sendiri sih kesadaran itu. Karena kalau misalnya dari kitanya belum sadar diri, belum tahu pentingnya arti menjaga protokol dan kesehatan diri, itu masih sangat susah
untuk meyakinkan orang lain. Dan bahkan teman-teman harus ketahui bahwa setiap harinya angka COVID di DKI Jakarta itu melonjak hingga 5.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Ini secara keseluruhan jumlah COVID di Jakarta sampai dengan 500 ribuan orang. Nah, jadi itu teman-teman di belakang saya bisa lihat ada yang pakai masker, ada yang enggak gitu. Jadi ya beginilah kondisi pasar di Jakarta dan sekitarnya kayak gitu. Kalau misalnya mau dibilang COVID terus bertambah karena tidak banyak masyarakat yang menggunakan masker, itu teman-teman juga yang menilai. Poin pentingnya tadi, tetap jaga ataupun patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Nah guys, jadi ini aku pakai kamera HP ya. Jadi kita sekarang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Jakarta. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang itu sepi banget, nggak ada pengunjungnya yang rame kayak yang di sebelum COVID kayak gitu. Dan ini juga banyak penjual-penjual yang menutup rukonya karena mungkin ya dibatasi sih, sistem penjualan di mall ini dibatasi berapa persen kayak gitu. Bener-bener sepi. Nah guys, jadi di video kali ini aku mau memberikan sedikit kesimpulan ya, atau pandangan aku terkait COVID yang di Jakarta sekarang. Jadi do not blame anyone else, atau jangan menyalahkan orang lain terkait adanya jumlah COVID yang meningkat. Kemudian juga ya memang faktanya seperti ini. Kalau teman-teman lihat tayangan ini, kita udah ke pusat media industri ya, kayak di Trans Studio kemarin. Terus kita juga udah ke pusat transportasi publik di Gambir. Hari ini kita di mall salah satu di Jakarta. Nyatanya memang terus kita juga kemarin udah di pasar. Nyatanya sudah banyak orang yang menaati protokol kesehatan. Ini saya tuh sekarang lagi di mall dan kondisinya memang benar-benar sepi banget nih. Nah, terus apa yang bisa ditarik dari kasus COVID yang ada di Jakarta sekarang? Kalau menurutku yang harus diperbaiki adalah gimana cara kita menjaga protokol kesehatan, seperti pokoknya jangan lupa untuk menggunakan masker dimanapun itu.